Baik, eh, ini pertanyaan menarik ya. Apa saja keuntungan ikut organisasi, terutama di organisasi gerakan pengabdian pada ranah yayasan atau lembaga? Saya ini ingat kata-kata John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika, pernah bilang begini: jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Kata salah satu presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, salah satu kawan terbaik proklamator kita Soekarno. Mereka bersahabat. Nah, kalau kita berangkat dari kata-kata tersebut, maka pertanyaan keuntungan apa yang akan kita dapat dari kita bergabung dalam organisasi pengabdian ini itu tidak akan muncul. Tapi baiklah kita ulas gitu. Ya, keuntungannya apa kita ikut organisasi pengabdian gitu, kepada lembaga atau kepada yayasan? Yang pertama, kita bisa lebih dekat dengan guru. Gitu. Dekat dengan guru itu sama saja kita ada di perpus 24 jam misalnya. Ngobrol dengan guru taruhlah 10 menit bisa sama dengan kita ada di perpus, baca buku dan paham terhadap buku itu selama 24 jam. Ada aliran hikmah, ada aliran barokah di situ. Jadi tidak hanya mengkoleksi ilmu gitu, tapi juga kita dapat nilai dari ilmu itu kalau kita terapkan apa gitu. Jadi manfaat keilmuan itu, manfaat ilmu maksudnya, itu bisa kita dapat juga, tidak hanya ilmunya gitu. Itu salah satu keuntungan dari pengabdian. Yang lain ini bisa jadi bisa mendapat keuntungan, misalnya jejaring gitu. Saya tidak akan sedekat sekarang dengan kakak kelas saya ketika misal saya tidak bergabung dalam organisasi Valisbir. Saya tidak akan sedekat sekarang dengan asatid. Ya, bagaimana dengan yang di luar Madura misalnya? Kan kedekatan ini tidak hanya fisik gitu ya. Bisa komunikasi, koordinasi dan semacamnya gitu. Terus pengabdian gitu. Kita memiliki kesempatan mengabdi itu karunia. Jangan dianggap bahwa mengabdi ini bukan anugerah gitu. Ini juga satu anugerah gitu. Memiliki kesempatan mengabdi lewat organisasi ini juga anugerah gitu. Jadi itu salah satu keuntungannya gitu. Bisa lebih dekat dengan guru, bisa nyambung silaturahmi dengan teman baik seangkatan maupun yang lain gitu. Untung-untung nanti antar teman, antar angkatan, baik kakak tingkat maupun adik tingkat, bisa membangun relasi yang bersifat pribadi, misalnya bisnis gitu. Misalnya yang dari Surabaya bisa menyuplai apa ke sini, ya keuntungannya untuk lembaga misalnya nanti. Dan keuntungannya lagi bisa memiliki kesempatan mengabdi gitu. Tidak semua alumni itu kalau tidak diwadahi seperti ini tidak kurang gitu kesempatan mengabdi. Jadi itu ada keuntungan yang tampak, ada keuntungan yang tidak tampak gitu. Tapi jangan terlalu fokus di situ lah. Kita ingat saja kata-kata John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu,
tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu gitu. Kalau ditarik ke dalam organisasi, ini dalam konteks organisasi, ya jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan dari organisasi, pertanyakan apa yang kamu bisa berikan terhadap organisasi itu gitu. Banyak di teman-teman mahasiswa itu jangan mencari hidup di organisasi, tapi hidupkan organisasi gitu. Nah itu tuh yang perlu tuh. Keuntungannya nanti datang sendiri, hikmah-hikmahnya datang sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, ada beberapa manfaat dari ikut organisasi. Kenapa saya mengulas itu? Pengertian, manfaat, terus sumbangsinya, agar kita ketika sudah mengetahui itu tumbuh semangatnya gitu. Manfaat selanjutnya dalam kita berorganisasi itu, kita dapat mengembangkan kemampuan public speaking. Jadi seorang aktivis atau seorang organisatoris ketika memang benar-benar aktif gitu ya, itu bisa tidak gugup, tidak fobia berbicara di depan orang banyak, itu tidak demam panggung lah gitu. Itu bisa lebih vokal gitu, lebih berani, percaya diri. Itu jadi modal ya bagi banyak orang yang berhasil. Itu memang apa, muncul dari komunikator yang handal gitu. Ya, cara berkomunikasi, cara berperilaku, cara tampil di depan orang banyak itu bisa kita pelajari di dalam organisasi. Tentunya pembelajaran itu tidak hanya sekedar teoritis tapi juga praktis gitu, karena organisasi ini biasanya langsung action gitu ya. Selanjutnya, manfaat organisasi itu melatih jiwa kepemimpinan, leadership. Kan dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atas apa yang dipimpinnya. Dan kepemimpinan itu bisa kita pelajari, bagaimana mengorganisir, ya tentunya sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu. Selanjutnya, manfaat dari organisasi ini membentuk emotional intelligence, kematangan mental, terus kematangan emosi. Itu biasanya kita dapat dari organisasi itu, melatih kepribadian kita supaya bisa menjadi lebih baik, namun juga bisa berpengaruh terhadap perkembangan emosi. Organisasi ini, keterlibatan dalam organisasi ini tidak hanya sekedar fisik ya, tapi juga pikiran dan perasaan. Jadi itu penting untuk kita pelajari dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana apa manfaat dari organisasi ini? Belajar membagi waktu. Kedisiplinan itu penting. Ketika berbicara tentang kedisiplinan, itu erat kaitannya dengan pembagian waktu, dan itu bisa kita dapat dari organisasi. Jam sekian rapat, jam sekian kita mengadakan kajian misalnya. Jadi bisa lebih efisien gitu. Waktu yang kita miliki dalam 24 jam ini bisa lebih terap.